Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu statistik dan penelitian. Di sini ada pengertian dan jenis hipotesis. Yang pertama pengertiannya, hipotesis adalah pernyataan statistik tentang parameter populasi. Untuk pengujian hipotesis adalah suatu prosedur pengujian hipotesis tentang parameter populasi menggunakan informasi dari sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis tersebut secara statistik dapat diterima atau ditolak. Yang kedua itu jenis hipotesis. Jenis hipotesis ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan yang menyatakan tidak adanya hubungan, perbedaan, atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Bisa dikatakan tidak ada perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Untuk hipotesis alternatif adalah pernyataan yang menyatakan adanya perbedaan pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan bisa dikatakan yaitu adanya perbedaan antara data populasi dengan sampel. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis ada tiga, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif atau hipotesis hubungan. Hipotesis deskriptif, yaitu dugaan terhadap suatu variabel mandiri tidak dibandingkan dengan variabel lain. Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif selalu berpasangan. Bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima, sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas. Contohnya, suatu perusahaan minimal harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1%. Rumusan hipotesis statistik adalah H0, yaitu mu lebih kecil sama dengan 0,01. Untuk H-nya, mu lebih besar 0,01. Contoh kedua, suatu bimbingan tes menyatakan bahwa murid yang dibimbing di lembaga itu paling sedikit 90% dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Rumusan hipotesis statistik adalah H0-nya, mu lebih besar sama dengan 0,90. Untuk HA-nya, mu lebih kecil 0,90. Contoh ketiga, seorang peneliti menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A 450 jam dan B 600 jam. Hipotesis statistiknya adalah untuk lampu A, H0-nya, mu sama dengan 450 jam. Untuk HA-nya, mu tidak sama dengan 450 jam. Lampu B, H0-nya, mu sama dengan 600 jam. Dan HA-nya untuk mu tidak sama dengan 600 jam. Untuk HA-nya ini artinya yaitu nilainya mungkin lebih kecil atau juga bisa lebih besar dari nilai yang ada. Hipotesis komparatif, yaitu dugaan atau satu variabel atau lebih pada sampel berbeda. Contohnya, apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B? Di sini untuk pembahasannya itu ada rumusan uji hipotesis dua pihak dan rumusan uji hipotesis satu pihak. Untuk yang satu pihak itu yaitu bila HA menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang menyatakan hal yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari hal yang lain. Untuk yang dua pihak yaitu bila HA hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi dari hal lainnya. Jadi dipakai jika hasil tidak dapat dinyatakan dengan pasti. Kalau untuk yang satu arah tadi dipakai jika hasil yang diharapkan dapat dinyatakan dengan pasti.
Jadi untuk contoh soal yang ini, untuk yang pertama itu rumusan hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara merek A dan B. Untuk rumusan hipotesis statistiknya, H0 itu μ1 sama dengan μ2. Terus HA-nya yaitu μ1 tidak sama dengan μ2. Sedangkan untuk yang kedua, itu rumusan hipotesisnya, daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Rumusan hipotesis statistiknya, H0 yaitu μ1 lebih besar sama dengan μ2. Untuk HA-nya yaitu μ1 lebih kecil dari μ2. Untuk yang ketiga, rumusan hipotesisnya itu daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek A. Rumusan hipotesis statistiknya yaitu untuk H0, μ1 lebih kecil sama dengan μ2. Untuk HA-nya μ1 lebih besar dari μ2. Terus untuk kita lanjutkan untuk contoh yang kedua, yaitu apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, 2, 3. Rumusan hipotesisnya menjadi seperti ini. Tidak dapat perbedaan, berarti ada persamaan antara produktivitas kerja golongan 1, 2, 3. Rumusan hipotesis statistiknya untuk H0-nya yaitu μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Berarti mereka sama. Untuk yang HA-nya yaitu μ1 tidak sama dengan μ2 sama dengan μ3. Jadi untuk yang HA-nya ini salah satu berbeda saja sudah merupakan hipotesis alternatif. Atau HA-nya itu sudah termasuk karena salah satunya tidak sama dengan. Yang kedua, hipotesis asosiatif, yaitu dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan hipotesisnya, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Rumusan hipotesis statistiknya, H0-nya itu adalah rho sama dengan 0. Dan untuk HA-nya itu rho sama dengan rho tidak sama dengan 0. Jadi di sini tidak sama dengan 0 atau sama dengan 0, berarti kalau dia sama dengan 0, nilainya itu tidak ada sama sekali. Sedangkan untuk yang rho tidak sama dengan 0 itu mungkin saja dia ada, mungkin juga tidak ada. Terus selanjutnya itu ada taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Untuk mengujinya itu ada dua cara, yaitu a point estimate atau titik taksiran, dan yang kedua itu dengan interval estimate atau taksiran interval. Untuk titik taksiran itu yaitu suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai sampel. Untuk taksiran interval itu yaitu suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval data sampel. Contohnya seperti ini. Untuk yang pertama itu kan ada daya tahan kerja orang Indonesia ditaksirnya itu 10 jam per hari. Jika menggunakan satu taksiran saja, kemungkinan tidak mempunyai daerah taksiran dan kesalahannya itu tinggi, misalnya 100%. Jika kalau menggunakan yang interval tadi, yang kedua itu kan ada daya tahan kerja orang Indonesia 8 sampai dengan 12 jam per hari. Jadi terdapat daerah taksiran. Dan yang kedua itu daya tahan kerja orang Indonesia antara 6
sampai dengan 14 jam per hari. Daerahnya, daerah taksirannya itu lebih besar dari nomor 2, sehingga kemungkinan kesalahannya juga lebih kecil, misalnya 1%. Jadi bisa kita katakan yang pertama itu yang 8 sampai 12 jam itu untuk taraf kesalahannya itu 5%, dan untuk yang 6 sampai 14 jam itu 1%. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu 2 kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam menaksir populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat 2 kesalahan, yaitu kesalahan tipe pertama adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis nol yang benar. Seharusnya itu diterima. Dalam hal ini tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Terus yang kedua itu kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesisnya salah. Seharusnya itu ditolak. Jadi tingkat kesalahan ini dinyatakan dengan beta. Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan antara keputusan menolak atau menerima hipotesis dapat digambarkan sebagai berikut. Kita lihat di tabelnya ini. Jadi dari tabel tersebut dapat dijelaskan yang pertama, keputusan menerima hipotesis nol yang benar berarti tidak membuat kesalahan. Terus yang kedua, keputusan menerima hipotesis nol yang salah berarti menjadi kesalahan tipe 2. Yang ketiga, membuat keputusan menolak hipotesis nol yang benar berarti terjadi kesalahan tipe 1. Terus yang terakhir, keputusan menolak hipotesis nol yang salah berarti tidak membuat kesalahan. Jadi sekian penjelasan tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Jika ada kesalahan maupun hal yang tidak dimengerti, mohon maaf.